Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa semua pihak itu memiliki hak masing-masing. Dan untuk menjamin bahwa hak mereka itu terpenuhi, maka kita berusaha melaksanakan kewajiban kita. Hak orang lain adalah kewajiban kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin memenuhi hak-hak siapapun, hak orang tua, hak suami, hak istri, hak sahabat dan sebagainya, itu caranya kita melaksanakan kewajiban kita terhadap mereka. Ketika kita melaksanakan kewajiban kita, orientasi kita jangan orang yang kita layani, tapi orientasi kita adalah kepada Allah. Kita tidak mengharap balasan dari siapapun kecuali dari Allah. Oleh karena itu, kalau orang yang kita perlakukan dengan baik kemudian tidak membalas dengan baik, tidak perlu membuat kita kesal, tidak perlu membuat kita sakit hati, karena kita tidak mengharapkan imbalan dari mereka. Kita mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hak setiap orang adalah hak untuk dihormati. Orang akan merasa terhormat kalau kita berperilaku santun kepada mereka. Oleh karena itu, kalau kita ingin memenuhi hak orang lain untuk mendapatkan penghormatan, caranya kita melaksanakan kewajiban kita untuk rendah hati terhadap mereka. Begitu kita rendah hati terhadap orang lain, itu sekaligus kita menghormati hak orang itu untuk memperoleh kemuliaan. Pagi ini saya ingin membahas di situ, ya, bahwa kita mesti memenuhi hak orang lain. Spesifiknya hak untuk mendapatkan penghormatan. Oleh karena itu, kita melaksanakan kewajiban kita menghormati orang lain. Nah, hambatan yang paling besar bagi kita untuk menghormati orang lain adalah kesombongan. Jadi, supaya kita bisa melaksanakan kewajiban kita menghormati orang lain, caranya adalah kita mesti menghilangkan kesombongan dari diri kita sendiri. Kesombongan itu menghambat seseorang untuk melaksanakan kewajiban kepada orang lain, bahkan sangat luas, ya. Impact-nya sangat luas. Kecenderungannya orang yang sombong itu tidak melaksanakan kewajiban kepada pihak lain siapapun, ya. Pihak orang tua misalnya, kalau anak itu sombong, dia kecenderungannya tidak menghormati orang tua. Yang lebih berbahaya, orang sombong tidak akan melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Jadi orang yang sombong itu kecenderungannya membangkang. Coba di mana-mana kalau ada orang sombong itu kecenderungannya membangkang. Itu memang sudah pasangan bawaan, ya. Orang yang sombong nanti kecenderungannya membangkang. Maka kalau kita mau merekrut karyawan, kita wawancara, dan dalam wawancara kita mesti jeli, anak ini atau orang ini sombong nggak. Orang yang sombong sulit diperintah dan sulit bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, orang sombong itu pasti merusak sistem. Kalau di dalam perusahaan, dia akan merusak sistem kerja di perusahaan itu, merusak budaya kerja. Kalau di dalam keluarga, suami yang sombong itu akan merusak hubungan kekeluargaan di keluarga itu. Orang yang sombong tidak mau menghormati istri atau tidak mau menghormati suami, dan kalau dia sombong, dia tidak akan menghormati mertua. Apalagi kalau mereka sombongnya karena uang, maka mereka akan cenderung tidak menghargai siapapun yang tidak punya uang yang cukup. Saya sudah banyak melihat bukti-bukti orang yang sombong itu sulit bergaul, sampai mereka misalnya
di pekerjaannya tidak disukai, di rumah tangga juga akan konflik terus dan dia kepingin baik sulit karena problemnya tidak pada orang lain, tidak pada istrinya. Misalnya kalau yang sombong itu suami, maka problemnya tidak pada istri, tapi problemnya ada pada dirinya sendiri. Kalau itu sulit dikompromikan, maka yang terjadi perceraian. Orang yang semacam ini misalnya, laki-laki yang semacam ini, dia sudah cerai, dia mau kawin lagi. Orang kalau wanitanya itu jeli, itu ada pendekatan gitu, asalnya tertarik, lama-lama dia akan menjauh. Nggak cocok, nggak cocok. Dan membaca kesombongan orang itu tidak gampang, karena kita ketika bertemu pertama kali itu kita akan mendapatkan kesan yang lahiriah. Maka kalau kita melihat wanita cantik, ya cantiknya itu yang kita tangkap. Kalau tampan dan gagahnya itu yang kita tangkap pertama kali. Begitu kekayaan, misalnya kita lihat dari pakaiannya, gayanya begitu. Kita nangkep lahiriah. Tapi begitu kita bercakap-cakap, 10 menit saja, kita sudah mulai memasuki ranah yang batiniah. Jadi pertama kagum, wah hebat. Tapi begitu berbincang-bincang 1 menit, 2 menit sampai 10 menit itu yang jeli nggak usah 10 menit, 5 menit itu sudah nangkep. Terus misalnya lalu ada komentar, wah iya itu cakep dia, ganteng sekali, gagah, tapi sombong. Ada tapinya. Wah itu wanita itu cantik sekali, tapi hatinya gede. Nah, itu bisa ditangkap. Jadi hati-hati dengan kesombongan, kita jangan sampai sombong. Ya. Kalau kita mempelajari tentang kesombongan bukan untuk mencela orang yang sombong, intinya tidak di situ. Kita tangkap orang itu sombong, terus kita ambil pelajaran, terus kita adopsi pada diri sendiri, ambil pelajaran, aku tidak akan sombong. Nah, jadi target kita membahas pagi ini tentang kesombongan adalah jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, dilihat dari sisi apapun, termasuk membalas kesombongan. Karena ada orang bilang membalas kesombongan itu sedekah, enggak benar. Kalau orang bereaksi atau merespon dengan kesombongan, dia sendiri sudah menjadi orang yang tidak baik. Nah, gimana tidak baik? Tadi saya katakan orang sombong itu pasangan di dalam kepribadiannya pasti suka membangkang. Itu bisa kita lihat perilaku iblis. Iblis kenapa dia tidak mau hormat kepada Nabi Adam? Karena sombong. Karena sombong lalu dia tidak mau diperintah oleh Tuhannya untuk menghormati Nabi Adam. Kalimatnya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu membangkang dan sombong. Ya. Jadi kita pelajari kesombongan bukan untuk kita sombong tapi untuk menghindari kesombongan. Itu kalau kata para ulama, aku mempelajari kejahatan bukan untuk melakukan kejahatan, tetapi untuk menghindari atau menghalang-halangi kejahatan. Itu mirip-mirip kalau kita belajar tentang kriminologi. Di kriminologi itu diajarkan bagaimana seseorang itu bisa punya kecenderungan untuk menjadi kriminal. Latar belakangnya apa, lingkungannya kayak apa, dan sebagainya. Itu dipelajari di kriminologi. Tapi bukan untuk diadopsi. Wah, kalau begitu caranya mencuri begini. Enggak. Kita mempelajari sesuatu yang buruk untuk menghindari keburukan itu. Ya. Kita mempelajari sombong untuk mengetahui seluk-beluk tentang kesombongan, lalu kita menghindari jangan sampai kita sombong,
kita menghindari jangan sampai anak-anak kita sombong, maka kita coba kita didik mereka, kita pengaruhi mereka dan seterusnya ya. Nah, sombong itu apa? Sombong itu ringkasnya yang mudah ditangkap adalah perasaan harga diri yang berlebihan. Nah, perasaan harga diri. Harga diri itu kira-kira mirip dengan self worth. Worth itu nilai. Self itu diri. Atau self value, value diri. Setiap orang sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, pasti selalu mengukur harga dirinya sendiri. Harga dirinya sendiri. Kalau mau membuktikan, coba kalau ada orang yang kita belum kenal, kemudian kita bertemu pertama kali, kita kan mesti mengeksplor, mencari tahu siapa sih orang ini, untuk mengetahui posisi dia dalam harga diri itu seberapa, di mana. Apakah dia orang yang harus saya hormati atau tidak? Ya, seringkali orang yang makin pinter, makin alim, makin bertakwa kepada Allah itu makin rendah hati. Nah, orang rendah hati itu nggak kentara. Kalau dia orang pinter itu nggak kentara. Nah, itu hati-hati. Kita berbincang-bincang, oh ternyata dia orang yang saya harus hormati. Nah, itu kita jangan salah tingkah. Mulai dari awal kita pelajari dengan baik, dan kalau mau aman, udah siapapun langsung kita hormati. Ya, siapapun langsung kita hormati. Kita tidak rugi kok menghormati orang lain. Ya, jadi sombong itu perasaan harga diri yang berlebihan. Karena itu harga diri, maka itu dimulai dengan pola pikir. Nah, pola pikir yang tadi saya kasih contoh, begitu kita ketemu seseorang, pikiran kita udah jalan. Orang ini, ya, kalau kita bilang slot ya, masyarakat itu ada slotnya di bawah atau di tengah atau di atas. Kita tidak bilang seperti kasta. Ada yang membuat slot ini diformalkan atau dibuat acuan agama, lalu ada kasta yang paling tinggi, tengah, dan bawah. Kita nggak ada. Ini kita bicara ini hanya untuk menempatkan orang pada tempatnya. Lalu kita pelajari di mana dia, lalu terus kita berperilaku yang pas di situ. Nah, ini penting. Misalnya posisi kita sebagai anak, terus kita berbicara pada orang tua, kita mesti sadar bahwa aku ini nggak bisa hidup sampai sekarang kalau dulu aku tidak diurusi oleh ibuku. Ibuku hamil selama 9 bulan. Selama hamil ibuku hati-hati di dalam berperilaku, bertindak, dalam bergerak, jangan sampai baginya tertindih dan sebagainya. Makannya pun sudah hati-hati. Nah, itu karena wah, ini aku bergaul dengan ibuku, maka kita posisikan aku ini hutang budi yang banyak, hampir 100% kepada ibuku ini. Saya bilang hampir karena yang 100% itu Allah ya. Allah, dan itu melalui ibu. Nah, itu kita mesti menjunjung harga diri ibu itu dengan sebaik-baiknya, karena slot kita itu di bawah, ibu itu di atas. Terus mulai dari pola pikir ini akan mempengaruhi perasaan kita, dan itu akan mempengaruhi tindakan kita. Tindakan kita itu, gerakan tangan saja itu udah kelihatan kok bahwa kita itu sombong atau tidak gitu. Misalnya ketika berjabatan tangan, kalau kita berjabatan tangan dengan orang yang sombong, itu kecenderungan yang tidak disadari, orang yang sombong itu berusaha meletakkan tangannya itu di atas. Jadi jabatan tangannya itu, tangannya di atas, yang lain di bawah. Coba, berarti kan dia nggak sengaja, kok kamu tadi tanganmu di bawah di atas? Nggak nyadar, karena itu dari perasaan, terus kemudian nanti mekanisme di dalam tubuh ini mempengaruhi otot dan sebagainya,
untuk bergerak semacam itu. Berbicara juga begitu. Kalau kita seorang dosen misalnya menjelaskan begitu, paham? Paham anak-anak? Itu kan posisinya di atas. Jadi kalau tidak paham, itu di benaknya gitu aja kok nggak paham. Gitu aja kok nggak paham. Jadi nganggap mahasiswa atau anak-anaknya itu, anak didiknya itu di bawah. Bandingkan kalau orang yang tidak sombong, dia akan mengatakan, apakah saya sudah menerangkan dengan jelas? Is it clear? Paparan saya ini jelas nggak? Kalau belum jelas, salah siapa? Salah yang ngomong. Saya ngomongnya kurang jelas sehingga orang-orang tidak paham. Kalau bilang paham kalian, kalau dia tidak paham, salahmu, kamu kurang cerdas. Jadi hati-hati dengan kesombongan, itu bisa mempengaruhi pergaulan kita, pergaulan yang siapa saja. Dan saya kalau mengatakan pergaulan itu termasuk pergaulan dengan Allah, termasuk dan paling penting pergaulan kita dengan Allah. Jadi saya ulang, sombong yang merupakan perasaan harga diri yang berlebihan itu bisa mempengaruhi perilaku kita, dan karena itu mempengaruhi perilaku kita, maka kesombongan itu akan mempengaruhi kebahagiaan diri kita. Mudah-mudahan kita tidak sombong, ya. Jadi kita tema besarnya kan bahagia bersama Al-Quran. Nah, kita pelajari apa saja yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan, dan kita pelajari apa saja yang menghambat kebahagiaan. Nah, kesombongan itu menghambat kebahagiaan. Baik kebahagiaan si sombong itu sendiri, dan juga kebahagiaan orang lain di sekitarnya. Kebahagiaan orang lain itu karena mereka berusaha untuk orang-orang lain itu merasa harga dirinya dijatuhkan, maka itu ada konflik di dalam diri orang yang digauli, yang dalam pergaulan itu dia ingin mendapatkan penghargaan tapi kok diperlakukan secara tidak terhormat. Jadi konflik, aku teruskan enggak, aku berhubungan dengan orang ini, aku berbisnis dengan orang ini, saya teruskan apa enggak, dan seterusnya. Jadi kesombongan itu sering menimbulkan konflik di antara orang sombong tadi dengan orang-orang yang dekat bersamanya. Yang dekat itu artinya orang yang saling berhubungan. Tentu yang paling dekat adalah keluarga kecil, terus sampai keluarga besar, lalu kepada teman-temannya, termasuk yang di lingkungan kerja. Kadang-kadang kesombongan itu bisa memutuskan hubungan baik, ya. Karena orang-orang lain itu melihat orang yang sombong itu tidak suka, lalu mereka cenderung menghindari. Bahkan kalau itu sombongnya makin kentara, orang itu menjauhi, orang-orang akan menjauhi. Dan kalau pergaulannya itu dalam bisnis, orang itu akan menghindari berhubungan bisnis dengan dia. Apakah hubungan bisnisnya itu mereka orang lain itu sebagai investor atau sebagai pembeli, mereka akan meninggalkannya. Nah, kalau mereka meninggalkan, maka si sombong ini tidak akan bisa mencari investasi, mencari modal dari orang lain, tidak bisa mencari pembeli dan sebagainya. Ya akhirnya miskin sendiri gitu, ya. Dan orang yang dihindari oleh orang lain itu kecenderungannya hidupnya menjadi kesepian. Dia tinggal di tempat yang ramai tetapi dia merasa sepi. Jadi alone, dia tidak alone. Alone itu sendirian. Dia tidak alone, tidak sendirian, banyak orang. Tapi dia merasa lonely, merasa sendirian secara kejiwaan. Padahal kita tuh pada umumnya itu membutuhkan orang-orang dekat. Sebagai orang dekat kita butuhkan itu perannya macam-macam. Orang dekat itu kita butuhkan sebagai penasehat kita, sebagai teman bermusyawarah untuk mengatasi masalah, sebagai penolong ketika kita dalam kesulitan,
sebagai rekan perjuangan ketika kita menghadapi atau ingin mencapai satu tujuan, tapi kita tidak bisa melaksanakan tugas-tugas tanpa kerjasama dengan orang lain. Jadi kita butuh rekan seperjuangan. Dan kadang-kadang kita ini lagi sedih atau lagi ada kesulitan kejiwaan, kita butuh orang lain sebagai penghibur. Dan dalam bisnis kita juga butuh orang lain sebagai investor, sebagai pembeli. Oleh karena itu kita mesti menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dan hati-hati, kesombongan bisa menjauhkan kita dalam berhubungan. Seseorang itu dianggap sombong bila dia merasa hebat. Tadi kan kesombongan itu perasaan harga diri yang berlebihan. Nah, kalau seseorang merasa diri hebat, itu berlebihan. Berlebihannya gimana? Melebihi kapasitas diri sendiri. Kapasitasnya segini kok dia berperilaku seolah-olah dia itu di atasnya. Itu sombong. Nanti kita bahas termasuk orang yang berperilaku melebihi kapasitas sendiri adalah orang yang tidak tunduk kepada Allah. Karena Allah itu pencipta. Kita diciptakan oleh Allah, kita bergantung pada Allah. Gitu. Nanti kita singgung lagi, ya. Jadi seseorang dianggap sombong bila dia merasa hebat, melebihi kapasitas diri sendiri, dan menganggap orang lain itu lebih rendah daripadanya. Lebih rendah dalam apa? Dalam berbagai hal. Misalnya lebih rendah dalam kemampuan. Dia nggak bisa apa-apa. Nah, itu sudah merendahkan orang lain. Atau kelebihan, kehebatan dalam kapasitas atau di dalam harga diri. Secara keimanan, orang yang sombong berpola pikir dan berperilaku itu mereka akan menjadi tidak harmonis hubungannya dengan Allah. Ya, saya ulang. Secara keimanan, orang yang sombong itu biasanya berpola pikir dan berperilaku yang tidak harmonis, tidak sinkron dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah itu pada posisinya sebagai Tuhan yang Maha Mencipta dan Maha Mengatur. Orang yang sombong tidak harmonis dengan Allah karena semestinya yang boleh merasa lebih itu kan yang mencipta. Kita ini diciptakan, jadi kita tuh nggak apa-apanya dibanding yang mencipta. Dalam hal kehidupan sehari-hari saja, kalau misalnya kita melihat ada orang yang bisa menemukan mekanisme suatu mesin misalnya, kita menghormati dia. Itu baru mekanisme mesin yang hanya modifikasi begini, begitu, dan sebagainya. Tapi itu sudah kita hormati. Kenapa kita tidak menghormati Tuhan kita yang menciptakan kita dengan sistem yang sangat canggih ini? Ya, jadi tidak harmonis dengan Allah karena semestinya yang boleh merasa lebih kemampuannya dan lebih terhormat dan lebih mulia hanyalah Allah Sang Pencipta yang telah mengatur, yang telah merawat. Ya. Sedangkan manusia itu seharusnya tidak berhak mengakui kelebihan. Ya. Nggak berhak mengakui kelebihan. Karena apa? Manusia itu diciptakan. Dan manusia tidak bisa mencipta. Manusia diciptakan tidak bisa mencipta. Manusia diatur dan tidak bisa mengatur. Coba misalnya bahwa kita itu diatur. Kita itu hidup ini pernah nggak kita meminta? Bisa nggak kita mengatur bahwa aku begini terus aku mau mati tapi mati dengan cara yang tidak merasakan apa-apa tiba-tiba mati? Nggak bisa. Itu jadi orang yang belum waktunya mati kepengen mati ya nggak mati. Tapi sebaliknya orang yang memang sudah diputuskan oleh Allah mati nggak bisa dia ngulur-ngulur lagi meskipun dia sehat. Ya, jadi manusia nggak boleh merasa sombong karena manusia itu diciptakan dan diatur, tidak bisa menciptakan dan tidak bisa mengatur. Semua
dan manusia itu tidak bisa menentukan, yang menentukan adalah Allah saja, gitu. Dan manusia juga hidupnya itu bukan hanya bergantung kepada Allah, juga bergantung pada makhluk yang lain. Bahkan bergantung kepada makhluk yang nggak punya nyawa, yang bisa dibuang dan bisa diperlakukan dengan seenaknya sendiri. Tapi kita bergantung pada benda itu. Coba, bisakah kita hidup tanpa makanan? Makanan kalau untuk orang-orang tertentu nasi misalnya. Kita sebut, bisakah kita hidup tanpa nasi? Untuk menghindari nasi itu kita baru latihan. Orang yang tidak latihan sangat tergantung pada nasi. Ya, saya sering kali melihat buktinya kalau saya pergi ke luar negeri dengan rombongan, itu di negara di mana tidak ada nasi, itu suguhannya macam-macam itu. Ya, saya kan sering pergi dengan sebagai wartawan dengan rombongan meliput kegiatan presiden. Itu kan makannya itu kan jamuannya kan kelasnya presiden. Semuanya serba enak. Tapi ada saja orang-orang, termasuk menteri, saya lihat, mana itu, Pak Menteri tadi kemana? Keluar, ngapain? Cari nasi. Karena di sini nggak ada nasinya. Padahal saya melihat, Masya Allah, enak semuanya. Waktu itu di Meksiko, di Brazil, ya. Itu suguhannya enak-enak. Jadi ada sayur, bermacam-macam sayur, ada asparagus, ada macam-macam yang saya suka. Ikan, apalagi kalau di Jepang, itu ikannya ikan mentah. Itu orang yang tidak biasa ya nggak enak. Saya merasakan, wah ini tanpa dimasak enak juga ini. Gitu. Jadi begitu kita bergantung kepada makanan, sampai kalau kita nggak ada makanan yang sesuai dengan selera kita, bisa sakit itu. Itu artinya kita manusia yang martabatnya sebenarnya tinggi, tapi hidupnya bergantung pada nasi, bergantung pada daging dan sebagainya. Nah kalau begitu kok sombong tuh gimana? Dengan benda seperti itu aja kita tuh sangat bergantung gitu. Ya? Jadi tanpa makan dan minum 2 hari saja misalnya, kita ini tidak punya tenaga lagi untuk berbuat sesuatu. Jadi sesombong-sombongnya orang gampang kalau dia diisolasi, kemudian tidak dikasih makan 2 hari, mau apa dia? Jadi begitu lemahnya kita, kok mau sombong? Belum lagi bicara tentang badan kita ini. Badan kita ini mengeluarkan apa saja itu nggak enak kok. Kita mengeluarkan keringat, kalau sudah makin banyak keringatnya baunya nggak enak. Kita misalnya mengeluarkan ludah itu baunya juga nggak enak. Apalagi mengeluarkan ketika kita buang air dari depan maupun belakang, baunya tuh nggak enak. Itu kok sombong, gitu ya. Jadi si sombong itu tidak bisa berpikir dan berperilaku secara harmonis dengan lingkungannya, termasuk dengan orang lain. Ya. Kenapa dia tidak orang yang sombong tidak bisa harmonis? Karena Allah itu menanamkan rasa harga diri pada setiap orang. Harga diri itu penting sekali. Karena dengan harga diri itu kita bisa hidup. Baik hidup sendirian maupun hidup bersama dengan orang lain. Itu kita membutuhkan harga diri untuk mempertahankan hidup. Dalam hal misalnya hidup bermasyarakat. Orang yang setiap hari diberi, itu akan merasa kurang terhormat. Orang yang diberi kan punya kecenderungan ini membalas. Dia mengatakan aku hutang budi. Itu sebenarnya rasa harga diri yang ditanamkan oleh Allah kepada setiap manusia, supaya manusia itu secara masyarakat bisa saling mengisi
kemudian bisa mempertahankan hidup. Nah, kalau ada orang diberi, maka dia kalau normal dia akan berusaha mengangkat dirinya dengan cara apa? Membalas. Oh, dia baik sama aku, dia habis ngasih aku apa begitu, terus aku balas, balas. Nah, itu membalas itu sebenarnya menjaga keseimbangan, memberi dan menerima. Bukankah dikatakan bahwa tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah? Orang yang bersedekah itu mendapatkan kemuliaan secara otomatis, orang yang diberi itu harga dirinya agak turun. Oleh karena itu ketika orang diberi sesuatu kan dia di bawah tuh. Nah, dia ingin mencari cara bagaimana supaya bisa naik lagi, lalu terus membalas. Ya. Jadi dengan demikian seorang yang sombong itu telah berpola pikir dan perilaku di luar proporsinya, baik dalam hubungannya dengan Allah Sang Pencipta maupun dengan sesama manusia. Karena itu Allah tidak menyukai orang yang sombong, ya. Karena dia kontradiksi dengan mekanisme yang dibuat oleh Allah. Mekanisme yang dibuat oleh Allah ini yang kita biasa sebut sunnatullah. Orang yang berperilaku bertentangan dengan sunnatullah itu kita membahasakannya tidak disukai oleh Allah. Dia tidak kompatibel. Dia tidak kompatibel hidup berhubungan dengan Allah dan tidak kompatibel berhubungan dengan sesama manusia. Dan kalau Allah tidak menyukai seseorang karena berperilaku yang bertentangan dengan sunnatullah tadi, maka sistem Allah diterapkan secara bagus sunnatullah tadi itu membuat semua makhluk menjadi tidak menyukai. Jadi begitu seseorang itu sombong, dia berperilaku kontradiksi dengan sunnatullah, maka Allah tidak menyukai orang itu. Karena Allah itu adalah yang menciptakan segala sesuatu, begitu Allah tidak suka, maka semua makhluknya menjadi tidak suka. Semua makhluknya menjadi tidak suka. Oleh karena itu Allah tidak menyukai itu diungkapkan di surat Luqman misalnya, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kamu jangan memalingkan mukamu dari manusia. Ini body language ya. Jadi jangan memalingkan mukamu dari manusia, itu body language artinya sombong. Ya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Sombong di sini dikemukakan dengan dua kata, mukhtal dan fakhur. Yang satu sombong dengan cara ini misalnya ini saya, ini orang lain. Saya sombong itu bisa dengan cara saya mengangkat diri saya di atas orang lain. Dengan cara misalnya saya mengakui bahwa saya ini paling pinter, saya ini paling kaya, saya ini paling berpengaruh dan sebagainya. Nah, itu mengangkat diri itu sombong. Atau saya tetap di posisi saya seperti ini, tapi saya menganggap orang lain itu lebih rendah. Goblok loh, dasar kamu. Itu merendahkan orang lain. Jadi sombong dengan cara mengangkat diri sendiri di atas orang lain atau menekan orang lain lebih rendah, itu namanya sombong. Dua-duanya tidak disukai oleh Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, karena kesombongan seseorang itu melebihi kapasitasnya sebagai makhluk, maka seorang yang sombong sama dengan menyaingi Allah. Jadi otomatis orang sombong itu sama dengan menyaingi Allah. Karena satu-satunya yang boleh menyandang kebesaran atau keagungan itu hanya Allah. Jadi kalau ada orang yang merasa sombong, yang berperilaku sombong, itu artinya sama dengan menantang Allah. Menyaingi Allah sama dengan menantang Allah. Ya. Dan menyaingi Allah itu berarti menyekutukan Allah. Disekutukan dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Jadi
Menyekutukan Allah itu bisa dengan cara menyembah Allah plus menyembah yang lain. Takut kepada Allah plus takut kepada orang lain. Mencintai Allah plus cinta kepada orang lain. Itu itu menyekutukan. Bisa juga menyekutukannya dengan diri sendiri. Yang boleh merasa agung, yang boleh merasa hebat hanya Allah. Maka begitu ada orang merasa hebat, dia tuh sudah memasang dirinya sendiri sejajar dengan Allah. Ini musyrik. Karena musyrik, ya itu dosa besar. Ya. Kelihatannya hanya omongan saja, besar dosanya. Lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada membunuh orang. Ya. Karena menyayangi Allah itu sama dengan menyekutukan Allah dengan diri sendiri, dan itulah sebabnya sombong merupakan dosa besar yang tidak bisa diampuni, dan orang yang sombong selayaknya masuk neraka, bukan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah mengutip Allah. Ya. Kalau ada hadis Rasulullah mengutip Allah, tapi kata-kata Allah tadi tidak dimasukkan di dalam Al-Quran, itu namanya hadis qudsi. Hadis Al-Qudsi. Al-Qudsi itu dianggap suci karena dari Allah. Ya. Rasulullah mengutip Allah mengatakan begini, Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Man naza'ani wahidan minhum alqaituhu fi jahannam. Kebesaran adalah pakaianku dan keagungan adalah selendangku. Siapa yang mencabut salah satu dari kedua itu dariku, maka akan aku lemparkan dia ke neraka jahanam. Jadi ini kan kias. Keagungan itu selendangku. Kalau ada orang yang merasa agung, sama dengan dia merampas keagungan Allah. Nah, karena merampas dari Allah, jadi berani dia menantang Allah. Ya udah, tinggal masukkan saja ke neraka jahanam. Padahal sebenarnya kesombongan seseorang itu menunjukkan bahwa dia tuh kosong. Orang yang sombong itu biasanya kalau kita cek itu kosong, itu melompong. Makanya bahasa Inggrisnya sombong itu, kesombongan itu termasuk vanity. Vanity itu akar katanya sama dengan vain. Vain itu kosong. In vain, percuma, nggak ada gunanya, nggak ada nilainya. In vain. Vain itu kosong. Vanity, kekosongan. Orang yang sombong itu seperti tong, bunyinya bunyinya tuh keras gitu. Ya, jadi kesombongan itu sebenarnya menunjukkan kekosongan dirinya, sehingga dia senang dipuji meskipun dia tidak melakukannya. Dipuji yang dia tidak melakukan, senang sekali. Dan membangga-banggakan apa yang kalau tadi dia berbuat, dia membangga-banggakan apa yang dia lakukan. Padahal dia tidak mungkin melakukan itu tanpa pertolongan Allah. Jadi dia menganggap bahwa itu prestasinya dia. Padahal itu prestasinya Allah. Nah, Allah mengatakan di surat 3 ayat 188. Kayaknya tidak ada di slide ya. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Jangan kamu kira orang yang bangga dengan apa yang telah mereka lakukan dan orang yang suka dipuji terhadap sesuatu yang mereka sebenarnya tidak melakukannya. Kamu jangan menyangka bahwa mereka itu akan selamat dari siksaan. Mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Jadi udahlah, nggak usah ngaku-ngaku, itu lebih jelek lagi karena fiktif kan, dia tidak melakukan tapi minta dipuji. Kalaupun kita melakukan, ingat bahwa kita tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah. Maka yang berhak mendapat kreditnya ya Allah, bukan kita. Ya. Nah, karena kesombongan itu termasuk kemusyrikan, maka sedikit saja kesombongan sudah cukup besar dosanya.
dan karena besar dosa itu maka bisa menyeret orang itu ke neraka. Rasulullah SAW mengatakan, la wala yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habatin khardalin min kibriya. Seseorang tidak akan masuk ke surga bila di dalam hatinya itu ada seberat biji sawi atau seberat atom min kibriya, berupa kesombongan. Jadi hati-hati. Kesombongan sekecil apapun itu sudah cukup menyeret seseorang masuk ke neraka. Nah, lalu kita pelajari coba, kesombongan itu bagaimana, apa saja sih? Termasuk kesombongan adalah tidak mau taat kepada Allah. Kenapa sombong? Karena dia menganggap bahwa Allah tidak bisa mengambil tindakan terhadapnya atau tidak mampu menjangkaunya. Nggak apa-apa, dikatakan dosa, nggak apa-apa, Allah aku tidak akan disiksa. Dia menganggap nggak ada tuh neraka. Nah, itu berarti dia menganggap Allah tidak bisa itu mengambil tindakan padanya. Nah, itu sombong. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini yang saya kutip tadi. Ketika kami, Allah mengatakan kepada para malaikat dan juga makhluk yang lain, sujudlah kamu kepada Adam. Semuanya sujud. Hanya satu, iblis tidak mau. Aba wastakbara, dia membangkang dan sombong. Membangkang, sombong itu seperti mata uang. Ada dua sisi gitu. Termasuk kesombongan lagi adalah tidak mau percaya kebenaran. Dikasih informasi yang benar, dia nggak mau percaya. Bahwa Tuhan itu satu, dia nggak percaya. Bahwa Tuhan itu menguasai apa yang di langit dan di bumi, dia nggak percaya. Itu sombong. Karena dia merasa bahwa kepintarannya dia melebihi kebenaran. Itu kan out of proportion. Melebihi dari kapasitas dia. Termasuk sombong. Rasulullah mengatakan, al-kibru batarul haq. Kesombongan adalah menolak kebenaran. Terus yang satu lagi itu biasa kita kenal, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Jadi yang kita seringkali tidak yang kita jarang mendengar adalah bahwa kesombongan itu menolak kebenaran. Jadi kalau kita diberi informasi benar, jangan bantah. Karena itu cocok dengan pola pikir kita ya. Secara umum ya, atau orang bilang common sense, tapi hati-hati kita bilang common sense. Lagi, termasuk kesombongan adalah tidak percaya kepada firman Allah. Dibacakan ayat Quran dia nggak percaya. Nah, itu sombong, karena firman ini dikatakan oleh yang mencipta. Siapa yang lebih tahu daripada yang mencipta? Kita misalnya, ini kemarin saya di tempat lain saya cerita begini. Misalnya istri saya itu, mohon maaf sama istri saya. Istri saya itu diperiksa pakai ronsen di payudara, kemudian dilihat kok ada benjolan nih. Nanti ronsennya menunjukkan bahwa itu ada benjolan. Jangan-jangan di situ ada kanker di luar yang diduga di satu sisi, terus ada kanker di sisi yang lain. Terus coba pakai yang lebih tajam, pakai MRI, diperiksa, oh ternyata benjolannya tidak di situ, tapi di tulang. Terus apakah dengan MRI itu dokter atau ahli radiologi bisa mengetahui persis itu kenapa? Nggak tahu. Karena mau dioperasi payudara, maka dokternya dua. Satu ahli bedah payudara, kanker payudara, satunya tulang. Terus yang tulang ini nggak mau spekulasi. Daripada nanti membelah berkali-kali, udah sekalian potong saja tulang itu. Ternyata di tulang itu, setelah dipotong ada di bagian tengah itu yang membesar. Apakah setelah melihat itu bisa tahu persis? Enggak tahu. Di biopsi.
Di biopsi itu pun itu belum tahu persis apa. Nah, siapa yang paling tahu? Ya yang membuat. Allah yang membuat, gak usah operasi. Gak usah operasi, Allah tuh tahu bahwa di dalamnya itu ada apa, itu tahu. Jadi orang yang paling mengetahui adalah orang yang menciptakan. Ya. Kalau Allah berfirman, Allah itu firmannya dilatar belakangi dengan pengetahuannya yang sangat luas. Kita tuh hanya ngerti sedikit saja. Kok kita mengatakan, itu nggak benar itu, nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal, akalmu yang nggak nyampe gitu. Ya. Oleh karena itu orang yang sombong itu kecenderungannya tidak percaya kepada firman-firman Allah, tidak mau percaya kepada kebenaran. Allah berfirman, "Sa'asrifu an ayatil ladzina takabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha." Aku akan membuat orang-orang yang sombong itu berpaling, tidak mau percaya kepada kebenaran. Karena mereka sombong di muka bumi melebihi daripada haknya. Haknya itu kan sama dengan yang saya tadi bilang, saya sederhanakan, melebihi kapasitasnya. Nah, orang sombong semacam itu, wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Kalaupun disodori ayat-ayat, mereka tidak mau beriman. Nggak mau, karena kesombongannya. Surat ayat itu ada kelanjutannya. Kalau mereka dikasih tahu petunjuk yang benar, mereka tidak mau mengikuti jalan itu. Tapi kalau mereka dikasih petunjuk jalan yang sesat, malah mengambil. Nah, kenapa? Ya mereka tidak mau mempercayai ayat-ayat atau firman-firman Allah. Padahal firman Allah itu menuju kepada kebenaran. Kalau dia mengingkari, ya pasti saja sesat. Ya. Terus, termasuk tidak percaya kepada Allah itu membantah firman Allah. Jadi hati-hati, kita nggak usah bantah-bantahan tentang firman Allah. Kalau kita belum paham, nanti dulu, aku perlu mencerna dulu, gitu. Tapi jangan bantah. Ya. Jadi membantah firman Allah itu juga termasuk kesombongan karena dia meragukan kebenaran Allah atau merasa lebih pintar daripada Allah. Allah berfirman, Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurim illa kibrum ma hum bibalighi. Ini di surat 40 ayat 56. Orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah padahal mereka tidak punya kapasitas untuk itu, tidak punya otoritas untuk itu, tidak punya ilmu lah tentang itu, tiada lain illa kibrum. Tiada lain dia membantah itu karena kesombongan. Kibr. Ya. Kibr itu kesombongan yang dimulai dari pola pikir. Kemudian kalau sudah diekspresikan itu seringkali istilahnya menjadi kibria. Mahum bibalighi, orang itu merasa besar padahal dia tidak ada kemampuan untuk itu. Jadi orang sombong itu merasa lebih yang sebenarnya orang itu tidak bisa mencapai kelebihan itu. Fasta'idz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari kesombongan. Lagi, orang-orang yang sombong itu biasanya lebih mengandalkan ilmu pengetahuannya daripada utusan Allah atau pesan-pesan yang dibawa oleh utusan Allah. Ya, misalnya kalau disodori hadis, nah, itu kan Nabi kan zaman itu kuno, nggak up to date. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan mengatakan begitu. Itu misalnya orang yang bilang menghadap kiblat itu mesti diukur yang persis pakai kompas, pakai Google dan sebagainya. Kalau tidak pas itu nggak sah salatnya. Rasulullah mengatakannya itu sederhana, bahwa adalah karena di Madinah itu di utara, maka itu di selatan. Kiblat itu antara timur dan barat. Kalau kamu menghadap ke selatan, apakah miring ke kanan atau ke kiri, itu udah kiblat. Artinya tidak harus persis. Wah, terus orang itu menambah-nambahi. Kalau nggak persis nggak sah. Enggak. Ini kan Rasulullah itu tidak mempersulit orang. Kalau kita sedang bepergian nggak bawa kompas, kita menghadap kemana? Orang yang di tengah laut, Eskimo itu nggak ada alat untuk mengetahui arah persis.
Kalau nggak persis tidak tidak sah, nggak benar, udahlah nggak usah dipersulit begitu. Ya. Jadi memahaminya itu jangan sok logis gitu. Ya jangan sok logis karena logika kita itu terbatas kok. Ya. Nah, ini Allah berfirman di surat 40 ayat 83, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm." Ketika utusan mereka datang dengan membawa penjelasan-penjelasan, mereka lebih bangga dengan ilmu pengetahuan mereka. Nah, hati-hati. Kita ini yang sangat berpotensi untuk masuk ini. Karena kita merasa sudah belajar ini dan itu. Hati-hati, kita belajar satu misalnya baca ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi buku yang canggih-canggih yang terkenal itu umumnya yang nulis Yahudi. Baca sosiologi, tokoh-tokohnya disebut ini. Ternyata orang-orang Yahudi. Psikologi, itu juga begitu. Tokoh-tokohnya orang-orang Yahudi. Jadi nah orang-orang Yahudi itu tentu tidak semuanya jelek ya, orang Yahudi ya. Nah kita mikirnya gini loh, bahwa orang-orang Yahudi itu umumnya orientasinya itu duit. Maka yang mereka karang itu ya ujung-ujungnya duit gitu. Nah kalau ujung-ujungnya duit, beda dong dengan kita. Kita kan ujung-ujungnya Allah gitu. Ya, sampai ada film Hollywood ya. Hollywood itu kan ya dikuasai oleh orang Yahudi. Itu ada adegan, ada perampokan, lalu disergap oleh polisi karena perampoknya bawa senjata berat, senjata panjang. Kemudian polisi itu siap-siap dari berbagai arah. Terus ada orang yang lagi stres, yang ngomel sendiri. Aku bisa meringkas buku-buku ilmu jiwa dengan satu kata. Itu ngomong begitu sampai polisi-polisi itu wah orang dicerewet. Tapi fokusnya ke penjahat tadi. Terus dia setelah ngomong panjang begitu terus diringkas. Semua perilaku orang ujung-ujungnya adalah uang. Nah, jadi psikologi menurut orang itu bisa diringkas adalah uang. Nah, itu kan sangat menyederhanakan gitu ya, dan orang itu stres lagi. Nah itu hati-hati, kita jangan membanggakan pengetahuan kita itu terbatas. Kalau toh kita melakukan research, kalau itu mengenai manusia atau mengenai barang, biasanya kita memakai sampel. Tidak mungkin kita memakai semua benda yang sama. Misalnya kalau orang Jawa itu karakternya kayak apa sih? Itu paling dicomot berapa orang Jawa terus dipakai sebagai sampel. Apakah itu representatif? Belum tentu. Karena kalau salah comot itu juga. Nah kalau Allah kan nggak pakai sampel. Allah itu orang Jawa ya semuanya. Tapi kita tidak mungkin membuat penelitian untuk semuanya. Jadi, satu, kita mesti terbatas dengan sampel tadi. Terus kita juga terbatas dengan metode. Metode itu satu metode dengan metode lain itu beda. Objek yang sama, kalau metode penelitiannya beda, kesimpulannya beda, gitu. Udah misalnya barangnya sama, sampelnya sama, metodenya sama persis, hasilnya bisa sama nggak? Belum tentu. Emosi orang yang sedang membuat penelitian itu berpengaruh. Misalnya kita sedang memikirkan misalnya tentang bagaimana kelakuan orang Indonesia. Kalau di hati saya itu ada kebencian terhadap bangsa Indonesia, ya kesimpulannya beda dengan orang yang mencintai Indonesia, gitu ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa hati-hati ya, pengetahuan kita itu sangat terbatas. Jangan sok tahu. Allah itu pasti lebih mengerti karena Allah itu yang menciptakan. Nah, oleh karena itu kalau ada firman Allah, jangan kita tonjolkan pengetahuan kita. Yes, kalau teori yang kita baca itu, yang kita pelajari itu kok berbeda, berarti ada something wrong di situ. Aku mau mempelajari lebih lanjut apa yang dikatakan oleh Allah ini. Ya,
juga termasuk kesombongan adalah tidak percaya kepada maaf juga termasuk kebohongan adalah merasa dirinya lebih dari orang lain dari berbagai hal. Mohon maaf, saya mau mau agak mempercepat ya. Tidak mau berdoa mohon kepada Allah itu juga termasuk sombong. Ya. Termasuk sombong adalah tidak mau berdoa mohon pertolongan kepada Allah. Kenapa sombong? Karena dia merasa bisa semua. Padahal tidak mungkin kita melakukan apapun tanpa pertolongan Allah. Misalnya saya menggerak-gerakkan tangan ini, kelihatannya sederhana. Ini tanpa pertolongan Allah nggak mungkin. Saya bergerak ini menggunakan otot. Saya menggunakan ini menggunakan saraf. Yang saraf itu dikendalikan oleh nerve system kita, ya, sistem persarafan kita. Saraf itu ada saraf motorik, ada saraf sensorik. Kemudian saya tidak bisa menggerakkan gini kalau aliran darah tidak lancar dan seterusnya. Jadi kalau orang mengatakan aku ini kan aku sendiri yang menggerakkan ini, nggak bisa. Aku bisa menggerakkan ini dengan izin Allah. Oleh karena itu, kemampuan kita terbatas. Karena kemampuan kita terbatas, kalau kita ingin memperoleh sesuatu, kita usahakan plus berdoa. Orang yang tidak mau berdoa, mohon kepada Allah, berarti orang itu tidak mempercayai kemampuan di atas kemampuan kita. Ya, tidak mempercayai variabel-variabel yang melebihi dari kapasitas kita. Oleh karena itu pasti kita berdoa. Allah berfirman, cara berfirmannya begitu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu mengatakan, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku. Aku akan kabulkan. Aku akan respon kamu. Astajib itu lebih enak diartikan aku respon. Karena respon itu tidak harus persis seperti yang diminta. Aku pasti respon. Terus innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong tidak mau minta kepadaku, maka mereka akan masuk ke jahanam. Jadi orang yang tidak mau berdoa dikatakan di sini sebagai yastakbirun, sombong. Ya. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Karena kesombongan itu berarti mengakui kehebatan diri atau membanggakan diri. Kehebatan kita, kebanggaan kita itu tidak bisa menolong besok di akhirat. Ini ada ungkapan di Al-Quran, di antara surga dan neraka itu ada pembatas. Pembatasnya itu kalau dalam pemahaman saya itu bukit, ya. Bukit yang tinggi, nah, tapi tingginya tidak seberapa, yang ya agak tinggi, sehingga orang yang di surga itu datarannya lebih tinggi bisa melihat ke neraka. Nah, orang-orang yang di perbatasan ini ada anak-anak kecil itu dia tidak akan masuk neraka, atau orang-orang yang prihatin bapak atau ibunya itu di neraka. Mereka nangis di sini melihat orang tuanya di neraka. Lalu mereka bisa melihat penduduk surga, bisa melihat penduduk neraka. Nah, orang-orang yang di sini itu melihat kenyataan itu, lalu mereka mengatakan wanada ashabul a'rafi rijala ya'rifunahum bisimahum. Mereka mengajak bicara dengan orang-orang yang di neraka. Orang-orang jahat itu kelihatan ciri khasnya. Lalu mereka mengatakan ma aghna ankum jam'ukum ma kuntum tastakbirun. Ternyata kelompok yang kamu banggakan, misalnya perusahaanmu besar, punya karyawan yang banyak sekali puluhan ribu, atau partaimu besar yang bisa menguasai negara, dan juga apapun yang kalian sombongkan, itu semuanya tidak ada gunanya di sini.
Tidak ada gunanya di sini. Maka karena itu marilah kita hilangkan, kita hindari kemungkinan ada kesombongan di hati kita. Ya, ringkasnya, Allah tidak menyukai orang yang sombong, ya, karena itu tidak kompatibel dengan sistemnya Allah. Terus kebesaran dan keagungan itu hanya milik Allah. Kesombongan bisa menyeret seseorang ke neraka. Termasuk kesombongan adalah tidak taat kepada Allah, tidak percaya kepada kebenaran, tidak percaya kepada firman Allah, tidak percaya kepada utusan Allah, atau tidak mau berdoa. Si sombong itu kebanyakan lebih membanggakan pengetahuannya, padahal pengetahuan manusia itu terbatas. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari rasa sombong dan dari perilaku sombong.